Halo Sobat Beta, apa kabar? Semoga Sobat Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Beta yang menjalankannya. Sobat Beta, saat ini saya sedang berada di depan ya, pelataran Masjid Wali Hadiwarno, sahabat. Di sini kita akan melihat dari dekat dan kita akan bertanya sama takmir masjid tentang sejarah berdirinya Masjid Wali Hadiwarno ini, sahabat. Selalu temani saya, sahabat ya. Kita akan masuk ke sana. Let's go. Sahabat ya, Masjid Wali. Masjid Wali Hadiwarno, sahabat ya. Stuka itu dari tanah, tapi itu bukan yang asli pertamanya ya. Ini yang kedua, sahabat. Yang asli sudah dibawa ke museum Masjid Agung Semarang, sahabat. Tuh. Serambi, sahabat. Serambi Masjid Wali Hadiwarno. Jadwal waktu sholat ya, duduknya. Nah, saat ini saya sedang berada di Serambi Masjid Wali Hadiwarno bersama Pak Sailan ya. Beliau ini merupakan takmir Masjid Wali Hadiwarno. Kita akan bertanya sejarah awal mula berdirinya Masjid Wali Hadiwarno bersama Pak Sailan, sahabat ya. Jangan kemana-mana, sahabat ya. Tolong ini Pak, bercerita kisah awal berdirinya masjid ini tuh tahun berapa dan gimana sih Pak? Masjid ini didirikan pada waktu tahun ini, peta ini loh. Peta dibaca Trisula Naga, gambar naga melingkar. Trisula Naga. Itu maksudnya gimana Pak? Tri itu 3, Sula 6, Naga 8. Jadi 863 Hijriah untuk tahun pembuatan Masjid Wali. 863 Hijriah. Lama sekali itu Pak. Iya. Kalau dibandingkan dengan Masjid Menara Kudus itu lebih duluan sih. Karena Masjid Menara Kudus dibuat Sunan Kudus pada waktu tahun 956 Hijriah. Berarti
selisihnya itu 1 abad. Selisihnya itu abad. Tapi ini Masjid Wali ya Pak? Masjid Wali. Tapi walinya siapa ini Pak kira-kira yang mendirikan ini? Nah, Ada yang tahu nggak Pak? Ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Oh. Jadi masyarakat cuma hanya menamakan masjid ini masjid peninggalan para wali. Para wali. Ini Pak, ini kan Masjid Wali pasti ada bagian-bagian yang dipertahankan. Antara lain apa Pak? Antara lain ruangan induk itu dipertahankan oleh BPCB Jateng. Ini Termasuk ini juga. ini juga ya. Gapura sekaligus pintu masuk ke pintu utama ya Pak. Nah, Boleh masuk ke ruangannya Pak? Boleh. Ke ruangan utama. ini ruangan induk. Oh, ini ruangan induk sahabat ya. Ini semuanya masih asli, sokonya juga masih asli. Sokonya masih asli. Terus Mihrabnya juga masih asli. yang mana Pak? Mihrab nih, tempat ini. Oh, mihrab itu ya? Nah, yang itu namanya mimbar untuk khotbah. Mihrabnya. Ada relief Hindu. Ini biasanya untuk mematik minat masyarakat zaman dulu agar minat untuk masuk ke masjid. Karena orang pada zaman dulu itu agamanya masih agama nenek moyang, yaitu Hindu dan Buddha sahabat. Masih dipertahankan ya ini. Masih berupa bata merah dan ada reliefnya. Itu atas Mustafanya. Ya sahabat ya, ini tiang sokong 4-nya ini masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Ini masih asli dari bata merah. Dari dulu sampai sekarang belum ada suatu perubahan, tetap asli. Tidak pernah direnovasi sama sekali itu bentuk-bentuknya Pak ya? Asli. Oh oke Pak. Kecuali ditempel ini sudah terlanjur. Oh ditempel keramik gitu Pak? Ini sudah terlanjur permasalahannya. Kalau mau dikupas, akhirnya mau dua. Oh oke Pak. Terus ada lagi Pak? Terus peninggalan yang lain termasuk soko nih. Oh Soko yang asli. Soko 4 ini ya Pak? Nah, soko 4 ini sambungan masih. Jadi orang dulu bilang soko masjid kok dibuat dari tatal, ya kayu yang terpotong-potong ini disambung. Oh gitu ya Pak? Dengan tatal seperti Demak kan dibilang sokonya tatal, ternyata tuh kayu potong-potong disambung. Kayu potong-potongan disambung sehingga jadi tinggi gitu ya Pak? Oh oke. Terus ini peninggalan yang asli juga. Ini mimbar ya Pak? Ini mimbar. Masih digunakan sampai sekarang Pak? Digunakan sampai sekarang. Oh iya, ini sahabat mimbar ya. Ukir-ukirannya. Ada lagi Pak? Ada lagi yaitu sumur. Sumur. Ini yang tadi dibahas. Ini ada sambungannya sahabat. Ini butuh teknik dan keterampilan khusus. Soalnya ini kalau tidak punya keterampilannya ini soalnya bahaya juga sahabat. Buat menyangga atap. Ini kalau bukan orang zaman dulu ini susah ini. Nah ini sahabat ya. Itu konon katanya dulu kan ada tiang yang terbuat dari tatal. Lah yang dimaksud mungkin ini sahabat. Kayu potong-potongan itu tadi disambung dan dibuat menjadi saka masjid sahabat. Mimbarnya juga masih sama, masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Kenapa harus kasih itu Pak? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Masuk ke samping ya. Ini sudah mengalami beberapa perluasan sahabat ya. Ini sudah diperluas. Ini untuk putri ya.
Nah, ini setiap hari Jumat nih Pak, dibuka nggak? Tetap. Ini berarti menunduk loh Pak kalau masuk. Ya, enggak. Ini randok ya. Kedaduk ya? Sundul. Sundul ya. Ini gapuro sekaligus pintu utama masuk ke induk masjidnya ya. Ini tingginya sekitar 125 pintunya. Ini kalau masuk harus menunduk. Kalau nggak menunduk nanti kedaduk. Kita akan menuju ke sumur sahabat ya. Ya, asli masih. Sumur ini terbuat pada waktu awal, sumur masih asli. Kedalamannya cuma dari lantai, dari tanah dasar sampai ke bawah waktu sekitar 3 meter dan tidak pernah asap walaupun di musim kemarau panjang. Pada waktu sekitar tahun 70-an. Namanya, maaf Pak, namanya sumur apa ini? Biasanya kan ada namanya kalau sumur ya. Sumur ini dinamakan sumur Panguripan. Kenapa bisa disebut sumur Panguripan, Pak? Karena untuk kehidupan masyarakat untuk sekitar sini. Emang pernah digunakan? Oh, Pada waktu kemarau panjang itu pernah mengalami kemarau panjang Pak sini, Pak? pernah mengalami kemarau panjang. Pada waktu sekitar tahun 70-an, sumur tetangga semuanya itu asap semua. Jadi masyarakat mengambil air dari sini. Terus yang ada air di daerah sini cuma hanya sumur ini. Akhirnya warga menamakan sumur Panguripan karena digunakan untuk kehidupan warga atau masyarakat. Semua masyarakat yang berada di desa ini Di daerah sini. tidak kering Pak itu, kan cuma 3 meter nih dalamnya. Tidak kering. Tidak Masih kering. ada, nyumber terus. Sampai sekarang juga masih ada. Sekarang. Terus sekarang tuh setiap tahun diadakan Oh apa Pak? Setiap tahun Pak? itu kirap Banyu Panguripan Kirap Banyu Panguripan di sini ya Pak ya? di Kabupaten Kudus. Oh di Kabupaten Kudus itu, dan di sini selalu ikut gitu ya? Di sini mengikuti ke sana. Ini digunakan untuk tombol. Oh, dan dipercaya gitu ya Pak? Ini sahabat ya, rata-rata peninggalan sumur-sumur wali memang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit sahabat, sebagai tombol, sebagai obat. Tapi semua tentunya atas kehendak Kehendak Allah Allah. Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, ternyata Masjid Wali Adiwarno ini dibangun lebih dulu daripada Masjid Menara Kudus, sahabat. Dan selisihnya itu masjid ini lebih tua 100 tahun, sahabat, 1 abad daripada Masjid Menara Kudus. Oleh sebab itu tidak diketahui siapa wali yang membangun masjid ini pertama kali, sahabat, termasuk warga-warga sini dan termasuk Bapak Selan tadi selaku takmir masjid di Masjid Wali Adiwarno, sahabat. Mungkin kalau ada sahabat yang tahu bisa tulis di kolom komentar, sahabat ya. Ya betul sahabat, liputan saya di Masjid Wali Adiwarno semoga bermanfaat dan bisa memberi tambah wawasan sejarah peradaban Islam di Kudus, sahabat. Dan selalu nantikan saya di berita-berita saya selanjutnya, karena beta akan memberi sahabat beta sebuah berita yang menarik, unik, dan tentunya inspiratif, sahabat. Sampai jumpa sahabat.